Shalom, puji Tuhan kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Mei ini saudara ya, perjalanan hidup yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita semua. Kita masih akan berbicara tentang tema besar saudara di bulan Mei ini, yaitu dampak baik kesehatan mental saudara ya. Dan yang akan kita renungkan pada saat ini satu judul firman Tuhan, mentalitas pecundang versus pemenang. Saudara, kita sudah belajar selama 4 minggu ini kurang lebih saudara ya. Kita sudah baik ibadah raya maupun ibadah doa malam, kita sudah belajar saudara tentang kesehatan mental. Mungkin ya, siapa tahu ada jemaat yang masih mungkin bertanya, mengapa gereja harus memperhatikan kesehatan mental jemaatnya? Atau mungkin ada yang bertanya, mengapa kesehatan mental ini harus menjadi salah satu fokus di dalam pengajaran di gereja ini, saudara. Nah, saudara, kalau saya mencari, saudara saya coba cari, sebenarnya apa arti kesehatan mental? Maka saya menemukan tulisan begini, saudara. Kesehatan mental itu artinya begini. Kondisi kesejahteraan batiniah di mana seseorang mampu menyadari kemampuannya dan kemudian dia mampu mengolah stres atau mengolah tekanan-tekanan sehingga dia bisa menjalani itu dengan wajar begitu ya, sekalipun ada stres, ada tekanan tapi dia bisa hidup secara wajar. Kemudian dia bisa bekerja secara produktif dan dia bisa berkontribusi bagi komunitasnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang kita lihat sebenarnya apa peran kesehatan mental dalam membangun manusia rohani, saudara. Walaupun bukan bagian ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tapi saya harus kembali mengingatkan supaya mungkin ada jemaat yang bertanya, ya, apa sih peran kesehatan mental di dalam membangun manusia rohani kita? Saudara, ada 5, saya cepat saja. Saudara, yang pertama yaitu saudara, kesehatan mental itu akan bisa mendukung relasi yang sehat dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya kesehatan mental yang baik saudara, maka kita bisa membangun iman kita kepada Allah saudara, sekalipun kita mengalami tekanan hidup begitu saudara. Yang kedua, kesehatan mental juga bisa mendorong pertumbuhan buah roh. Buah roh itu dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 saudara. Dan buah roh itu hanya bisa bertumbuh kalau kita sehat secara mental. Kalau kita saudara jiwa kita tenang, kalau emosi kita stabil, kalau pikiran kita sehat, maka buah roh itu bisa efektif bertumbuh. Saudara. Kemudian yang ketiga, kesehatan mental itu juga bisa menolong dalam kita mengasihi sesama. Hanya orang yang mentalnya sehat yang bisa mengampuni. Hanya orang yang mentalnya sehat yang bisa mengasihi orang lain saudara. Kemudian yang keempat, kesehatan mental itu bisa menjadi dasar pelayanan yang murni. Orang saudara kalau mentalnya itu tidak sehat, saudara ya misalnya hatinya itu selalu tertudur, selalu merasa bersalah, juga alami depresi, mengalami tekanan yang besar saudara, maka pelayanannya bisa atau pengiringannya kepada Tuhan itu bisa jadi terganggu dan sehingga kita biasanya pakai topeng-topeng di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, di dalam dalam kita mengiring Tuhan. Biasanya kita akhirnya menggunakan topeng-topeng. Karena apa? Saudara, karena kita berusaha untuk menutupi mental kita yang sakit. Nah saudara, kemudian yang terakhir, kesehatan mental itu juga bisa menjaga ketekunan dalam iman. Hanya orang-orang yang sehat mentalnya yang bisa ketika gagal dia bisa bangkit. Ketika dia mengalami pergumulan dia tetap bisa konsisten menjalani panggilan hidupnya. Hanya orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat dan kita bisa mengerti betapa pentingnya kesehatan mental untuk kita pelajari ya di dalam pengajaran-pengajaran sepanjang bulan ini. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang, saya katakan tadi tentang mentalitas ya seorang pecundang dan seorang pemenang. Kita akan belajar dari Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Ya ini cukup panjang saudara, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah lewat, Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya ya, jadi ini tentang 12 pengintai.
dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus. Dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya coba menyederhanakan cerita ini saudara dengan sebuah cerita perumpamaan begitu. Saudara dikasihi Tuhan, saudara bisa bayangkan begini. Kalau ada satu tim olahraga, katakanlah itu misalnya tim sepak bola. Kalau ada satu tim olahraga saudara, kemudian mereka sudah berlatih bertahun-tahun begitu. Kemudian mereka juga mendapatkan pelatih yang paling hebat ya, yang paling terbaik di seluruh dunia, katakanlah begitu saudara. Dan kemudian mereka juga sudah memiliki sejarah panjang meraih kemenangan. Jadi mereka sudah punya pengalaman meraih kemenangan ketika mereka bertanding. Dan satu waktu mereka bertanding, mereka bisa sampai di final misalnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dan tinggal satu langkah lagi mereka menuju atau meraih mendapatkan piala kemenangan. Tinggal satu langkah lagi saudara. Tetapi sebelum bertanding itu saudara, kemudian para pemainnya saling berkata satu dengan yang lain. Kayaknya ini lawan kita ini kayaknya kuat. Aduh, kayaknya ini mau kalah orang ini. Misalnya begitu saudara ya. Aduh, dorang katanya strateginya itu sudah lebih bagus. Aduh, pelatihnya itu kita sudah terbaik, ini lebih terbaik lagi. Duh, kayaknya kita mau kalah ini. Dorang pe pengalaman lebih banyak. Dengar-dengar dorang pe strategi lebih bagus. Kita mau kalah. Kemudian satu persatu bilang, iya kalah tuh orang. Kalah sudah. Kalah. Saudara, saya mau katakan begini. Akhirnya mereka kalah bukan karena lawan. Tetapi mereka kalah karena apa saudara? Karena pikiran mereka sendiri. Saudara, sebab itu saya mau katakan begini saudara. Musuh yang terbesar itu adalah bukan apa yang ada di luar, tetapi apa yang ada di dalam pikiran kita. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel dalam Bilangan 13 ini. Sama, mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah menyelesaikan perbudakan. Perbudakan sudah selesai. Mereka sudah jadi orang merdeka. Mereka keluar dengan melihat kuasa Tuhan yang besar. Mereka bukan hanya melihat mujizat kecil-kecil, tetapi mereka melihat mujizat yang sangat hebat. Saudara, saya mau katakan begini, dalam sejarah Alkitab, Allah tidak pernah melakukan sebelumnya dan sesudahnya. Allah membelah laut hanya supaya 2 juta orang Israel ini bisa lewat di tengahnya. Ini sesuatu yang sangat hebat, yang maha dahsyat. Allah sampai belah laut hanya supaya orang Israel bisa lewat, saudara. Tetapi mari lihat 10 penyintai yang bermental pecundang ini, saudara. Pecundang itu artinya apa? Orang yang belum bertanding sudah kalah. Orang yang sudah menyerah sebelum mereka menjalani pertandingan, perlombaan, saudara. Orang-orang yang bermental dengan kualitas buruk sudah kalah sebelum bertanding. Maka ketika mereka berkata, kita tidak mungkin mengalahkan, maka seluruh orang Israel terguncang imannya, saudara. Dari dikasih Tuhan, perkataan mereka, pikiran mereka, sudut pandang mereka, saudara, sebenarnya bukan pada tanah yang penuh dengan susu dan madu itu, tetapi pada kekalahan mereka, pada kegagalan mereka, pada ketidakberdayaan mereka. Saudara dikasih Tuhan, jadi masalahnya bukan pada tanahnya. Masalahnya bukan Tuhan yang gagal. Tapi saudara dikasih Tuhan, mereka telah kalah sebelum bertanding.
Mereka sudah kalah sebelum bertanding. Akibatnya apa saudara? Akibatnya semua mereka binasa. Termasuk 10 pengintai itu. Semua binasa di padang gurun saudara. Dari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar seperti tadi yang saya sampaikan. Bahwa musuh terbesar kita itu bukan apa yang ada di luar. Tetapi apa yang ada di dalam pikiran kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita akan belajar hari ini ada 3 perbedaan saudara. 3 perbedaan utama. Orang yang bermentalitas pecundang. Dan seorang atau orang yang bermental pemenang. Mari kita lihat yang pertama saudara. Yang pertama. Pecundang itu fokus pada masalah. Tapi pemenang fokus pada janji Tuhan. Amin saudara. Pecundang itu fokus pada masalah. Tetapi pemenang itu fokus pada janji Tuhan. Saudara ayat 27 dan ayat yang ke-28. Saudara saya bacakan sekali lagi. Mereka menceritakan kepadanya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang, perhatikan. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara, 12 pengintai itu termasuk Yosua dan Kaleb. Melihat pemandangan yang sama. Mereka melihat keadaan yang sama. Sama-sama melihat keadaan tanah perjanjian. Sama-sama melihat kota-kota yang berkubu. Yosua dan Kaleb juga melihat bahwa memang di sana ada orang-orang raksasa. Mereka juga melihat bahwa di sana memang ada bangsa yang sangat kuat, bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang sudah terlatih berperang. Tapi sudah dikasih Tuhan, itu fakta yang mereka lihat. Tapi juga mereka sama-sama melihat bahwa di sana memang ada tanah yang subur. Di sana ada pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara, di sana ada pertanian yang baik. Di sana ada kesuburan yang sangat bagus. Kalau saudara melihat ayat 23, saudara bisa scroll ke atas ayat 23, saudara akan melihat bahwa bahkan setandan anggur saja, satu tandan anggur, itu harus dipanggul oleh 2 orang. Betapa besarnya, betapa banyaknya buah itu. Dan itu adalah hasil di tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tetapi apa yang membedakan 10 pengintai itu? Saudara, yang dicatat nama-namanya oleh Alkitab, namanya Syamua, namanya Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel. Nama-nama aneh begitu saudara. Apa yang dilihat oleh 10 orang ini? Saudara, sehingga mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mari kita lihat ayat 28 sekali lagi saudara. Ada kata begini. Kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Perhatikan kata ini. Hanya kemudian disampaikan bangsa-bangsa yang diam di situ kuat-kuat dan seterusnya. Kata hanya di situ saudara. Saya mencoba melihat saudara. Apa sih bahasa aslinya ditulis kata hanya itu. Saudara, kata hanya itu ditulis dengan kata Efes. Efes itu artinya begini, kira-kira begini, tetapi tetap saja. Atau mungkin begini, namun tidak ada harapan. Jadi ketika mereka berkata bahwa tanahnya berlimpah susu dan madu, tetap saja. Tapi tetap saja, hanya tidak ada harapan bagi kita. Saudara, dari kasih Tuhan, mari perhatikan. Ada pergeseran fokus di sini. Fokus pertama mereka pada apa saudara? Tanah itu memang berlimpah-limpah susu dan madu. Bahkan mereka menunjukkan hasilnya. Itu adalah apa saudara? Janji Tuhan. Dari fokus kepada janji Tuhan kemudian mereka berkata hanya dan seterusnya. Ada pergeseran fokus. Dari fokus pada janji Allah kepada masalah manusia. Fokus pada janji Allah kemudian bergeser kepada masalah manusia. Saudara perhatikan, ayat yang kedua, saudara, pada ayat yang kedua dalam Bilangan 13 dikatakan begini. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan, perhatikan, kuberikan kepada orang Israel. Kepada siapa saudara? Orang Israel. Tuhan bilang tanah itu akan kuberikan kepada orang Israel. Jelas disebutkan. Bangsa mana yang akan menerima itu? Bangsa Israel. Sudah dikasih Tuhan,
Kenapa Allah tidak menceritakan bahwa memang bangsa itu ada banyak susu dan madunya, tanah itu tanah yang terbaik. Tapi nanti kamu akan ketemu dengan raksasa-raksasa. Tapi nanti kamu akan ketemu dengan kota-kota berkubu. Kamu nanti akan bertemu dengan orang-orang besar, orang bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsanya kuat. Kenapa Allah tidak menyebutkan itu? Saya mau katakan begini, Allah hanya ingin mereka satu saja. Mereka percaya kepada Allah. Amin saudara. Allah cuma mau satu saja. Mereka percaya kepada Allah. Kalau dia sudah berkata akan kuberikan kepada Israel jelas. Saudara, maka semua masalah manusia itu tidak penting bagi dia. Kalau Tuhan bilang, Tuhan mau berkati saudara, maka keadaan saudara tidak penting bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan saudara, maka soal sakit saudara besar kecil, saudara sakit parah, sakit tidak parah, itu tidak penting bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong saudara, Tuhan tidak perlu tunggu saudara tenang dulu, Tuhan tidak tunggu saudara banyak uang dulu, tidak. Semua itu tidak masalah bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, kalau Tuhan mau berkati, kalau Tuhan melakukan pertolongannya, tidak masalah bagaimanapun terpuruknya hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau hanya apa? Percaya saja. Maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Saudara dikasih Tuhan dalam ayat pasal 13 ayat 30. Saudara dalam pasal 13 ayat 30. Ya. Yosua bilang apa? Kita akan menduduki negeri itu. Kita pasti mengalahkan mereka. Kita pasti akan duduki itu. Saudara. Maaf, Kaleb saudara ya. Kaleb berkata, kita akan menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkan. Kemudian Yosua berkata dalam pasal 14 ayat 8 dan 9. Yosua berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 19. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan apa saudara? Kita telan habis. Ini yang membedakan 10 orang itu dengan 2 orang ini. Saudara, dia katakan kita akan menduduki, kita akan menelan habis karena Tuhan menyertai kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian? Karena fokus mereka pada janji Tuhan, bukan kepada masalah yang ada di depan mereka. Saudara, saya memang tidak memungkiri bahwa di dalam perjalanan hidup kita, up and down iman kita itu sering terjadi. Jangankan saudara, kami juga para pengkhotbah, kami juga yang melayani Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini saudara, kami juga pastilah pernah mengalami up and down di dalam iman kami. Kami juga pernah merasa lemah. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi begini, orang yang bermental pemenang saudara, orang yang bermental pemenang, setiap kali kita merasa takut, setiap kali mungkin kita merasakan masalah dalam hidup kita, maka orang yang bermental pemenang ketika takut dia akan memalingkan wajahnya kepada Allah. Semakin dia takut, semakin dia tidak berdaya, dia akan semakin mencari Tuhan. Semakin dia mengalami kesulitan, semakin dia menjadi cemas, maka dia akan memandang kepada Tuhan. Itu orang yang bermental pemenang. Maka saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini. Karena iman itu bukan meniadakan fakta. Tetapi iman itu menghadapi fakta dengan memandang janji Tuhan. Ini harus kita pahami. Iman itu bukan meniadakan fakta. Faktanya memang saudara sakit, ya sakit. Tetapi saudara dikasih Tuhan, iman itu adalah memandang fakta dengan menghadapi fakta dengan memandang janji Tuhan. Maksud saya begini saudara, fakta kita sakit benar. Ada orang ya mungkin terlalu ngeroh begitu sehingga jangan sebut-sebut kalau sakit, jangan cumu-cumu. Bilang saya sehat, jangan bilang-bilang sakit. Ketika ada orang datang, ibu bagaimana sakitnya, bagaimana ininya. Oh tidak, saya tidak sakit. Saya begitu saudara. Kenapa? Ya jangan cumu-cumu. Nanti kalau orang sebut, jangan sebut-sebut, nanti kita sakit betul. Ya saya tidak mengatakan itu keliru, tetapi menurut saya adalah begini. Iman itu tidak meniadakan fakta. Saya berdoa kepada Tuhan ketika saya sakit. Tuhan saya memang sakit, saya memang sakit. Tapi Tuhan, saya percaya karena ada janji Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Amin saudara. Saudara, fakta ketika kita mungkin mengalami kegoncangan di dalam bisnis kita. Fakta mungkin saudara kehilangan pekerjaan. Fakta bahwa saudara mungkin keuangan keluarga saudara sedang tidak baik-baik saja, itu fakta.
Saudara tidak perlu tengking-tengking itu dompet dalam nama Yesus, pagi sudah isi. Misalnya begitu saudara ya. Saudara bilang pokoknya saya tidak tahu, saya ada rekening di bank kosong. Tapi dalam nama Yesus saya ini ada 1 M di dalam. Tidak begitu saudara. Saya hanya berkata dalam hidup saya, Tuhan faktanya adalah saya mengalami masalah keuangan. Tetapi saya percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sudah dikasih Tuhan. Untuk apa janji Tuhan yang begitu banyak? Janji Tuhan itu adalah menjadi alasan bagi kita untuk percaya. Faktanya memang kita begini. Tapi sudah dikasih Tuhan. Saya mau katakan, fakta itu benar. Tapi fakta itu bukan final. Fakta itu benar. Tapi fakta itu bukan final. Karena janji Allah lebih besar dari fakta manusia. Yang final itu adalah janji Allah, bukan faktanya. Faktanya memang hidup kita sedang mengalami pergumulan besar dalam hidup ini. Saudara sedang bergumul dengan keluarga, dengan anak-anak saudara. Saudara sedang bergumul dengan ekonomi, dengan apapun itu fakta. Tapi itu bukan final. Yang final itu adalah ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Dia mampu untuk menyelesaikan semua pergumulan yang kita hadapi. Saudara, kalau saya membawa dalam sebuah kesimpulan, saudara begini. Kesimpulan dalam poin pertama ini begini. Seorang pecundang itu seperti orang Israel selalu berkata bahwa bangsa itu terlalu kuat. Terlalu kuat. Tapi seorang pemenang selalu berkata, Tuhan kita jauh lebih kuat. Amin saudara. Kemudian seorang pecundang selalu berkata, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tapi seorang pemenang berkata, jika Tuhan menyertai kita, kita pasti sanggup. Seorang pecundang selalu berkata, aduh saya cuma seperti belalang, aduh siapa saya, aduh saya begini, tidak bisa, aduh saya cuma kecil. Saudara, tetapi seorang pemenang berkata, Tuhan membuat kami dapat mengalahkannya. Dari dikasih Tuhan, kalau fokus kita sudah salah, kalau fokus kita sudah pada masalah, maka ucapan kita juga pasti akan menjadi salah. Dan ucapan itu menular saudara. Maka coba kita lihat, ini bahaya yang kedua dari mentalitas pecundang. Yang kedua, pecundang menyebarkan ketakutan, tapi pemenang menularkan iman. Pecundang itu selalu menyebarkan ketakutan, tetapi pemenang menularkan iman. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara melihat bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33 yang kita sudah baca tadi saudara. Saya baca dengan cepat sekali lagi, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Kita lihat ayat pasal 14 ayat 1 dan 2. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa 10 pengintai itu menyebarkan kabar busuk. Saya coba cari juga ini kabar busuk ini sebenarnya apa begitu saudara ya. Kabar busuk itu ternyata di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata dibah. Dibah, saya tidak tahu apakah ini kemudian menjadi gibah. Saya tidak tahu saudara ya. Tapi artinya memang dibah, ditulis dengan kata dibah. Jadi kalau kabar busuk tentang negeri itu berarti dibah haaretz ditulis. Artinya begini, dibah itu bukan cuma sebuah kabar busuk, kabar negatif. Tetapi fitnah terhadap tanah itu. Jadi dibah itu artinya fitnah. Fitnah terhadap tanah itu. Jadi begini saudara, ketika Tuhan bilang tanah itu akan kuberikan kepadamu, tanah yang melimpah susu dan madu. Maka ketika mereka melakukan fitnah terhadap tanah itu berarti mereka melakukan fitnah terhadap janji Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan murka? Karena mereka melakukan fitnah terhadap janji Tuhan. Tuhan bilang tanah itu kuberikan kepadamu. Tanah itu menghasilkan susu dan madu. Aku tempatkan kamu di sana karena tanah itu tanah yang terbaik. Tapi mereka menfitnah janji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Jadi bukan sekedar
kabar busuk, lebih dari sekedar kabar busuk. Sehingga apa saudara? Kita sudah baca tadi. Ketika mereka mendengarkan kata-kata ini saudara, maka seluruh orang Israel, saudara, mereka berontak terhadap Allah dan juga terhadap pemimpin mereka Musa. Saudara, saudara bayangkan 10 orang bicara fitnah, maka 2 juta orang Israel tidak masuk tanah perjanjian. 10 orang berkata busuk, 2 juta orang Israel kehilangan tujuan. Mereka kehilangan kepercayaan kepada Allah. Bahkan mereka kehilangan kesempatan emas untuk masuk ke tanah perjanjian. Sudah dikasih Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan begini. Kita sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai orang-orang percaya. Saudara harus selalu menjaga perkataan kita. Betapa kita harus menjaga ucapan-ucapan kita. Termasuk saya. Kita semua harus menjaga perkataan kita. Karena begini. Karena perkataan kita dapat membunuh iman orang lain. Perkataan kita, perkataan yang tidak baik, perkataan busuk yang kita ucapkan, saudara, bisa mempengaruhi orang lain untuk tidak bertumbuh. Apakah itu mungkin suami kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita, komunitas kita. Menjadi lemah sehingga mereka tidak bisa bertumbuh dalam iman. Kalau saudara terlalu banyak cerita tentang ketakutan saudara, tentang pergumulan saudara. Aduh, so lama ya saya ikut Tuhan. Saudara lama berapa tahun? Kita 20 tahun, begini Jo. Saudara akan membuat orang berhenti untuk bertanding di dalam perjuangan imannya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan negatif yang kita ucapkan kepada siapapun. Kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada komunitas kita, kepada teman-teman kita, saudara, kepada siapapun. Akan sangat berpengaruh pada iman dan jati diri orang lain. Saudara, itu sebabnya Tuhan selalu memberi respon terhadap perkataan. Coba lihat Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Setiap kata-kata sia-sia, setiap kata-kata yang membuat orang menjadi lemah imannya, setiap kata-kata yang membuat orang kemudian bisa saja menjadi kecewa dengan Tuhan, setiap kata-kata yang bisa membuat orang menjadi lemah di dalam hidup ini akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita. Saudara, ada seorang yang luar biasa, saudara. Mantan Presiden Afrika Selatan, saudara, Nelson Mandela. Dia berkata begini, saya belajar bahwa keberanian bukanlah tidak ada rasa takut. Tetapi kemenangan atas rasa takut. Orang berani bukan orang yang tidak ada rasa takut. Tetapi yang menaklukkan ketakutannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan begini, kita bisa saja takut, ya. Kita semua bisa takut. Tapi saudara, mari begini, waktu kita takut, mari kita bicarakan tentang iman kita. Sekalipun takut, berbicaralah sebagai orang yang beriman. Saudara, sekalipun kita takut, tapi kita menaklukkan ketakutan itu dengan berbicaralah tetap sebagai orang yang beriman. Kalau kita takut, kita bisa saja takut. Tapi mari saudara, kita bisa berbagi kepercayaan dan keteguhan hati kita kepada orang lain. Saudara, itu sebabnya di dalam Mazmur 56 ayat 4 berkata begini. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, apa saudara? Aku ini percaya kepadamu. Saudara, kita takut, tapi ketika kita berbicara dengan orang lain, saya memang takut, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya takut, maka ketika saya takut, saya cari Tuhan, saya datang sama Tuhan. Saudara, kita takut, tapi kita bisa berbicara sebagai seorang yang beriman. Saudara yang dikasih Tuhan, maka saya bisa menyimpulkan dalam kesimpulan yang kedua ini, saudara, dalam poin yang kedua ini. Tentang pecundang dan pemenang. Seorang pecundang akan menularkan kekhawatiran, tapi seorang pemenang menularkan keberanian. Seorang pecundang mengasihani diri, tetapi seorang pemenang akan mendorong orang lain, mensupport orang lain untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saudara, seorang pemenang bicara soal raksasa, tapi seorang pecundang bicara soal raksasa, tapi seorang pemenang bicara tentang Tuhan, bicara soal Tuhan. Seorang pecundang mempengaruhi secara negatif,
tapi seorang pemenang membangun secara rohani. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menang secara pribadi, tapi Tuhan panggil kita untuk juga membawa orang lain pada kemenangan. Amin saudara. Tuhan panggil kita bukan hanya untuk supaya kita menang sendiri, tetapi Tuhan panggil, Tuhan perlengkapi kita supaya kita bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, mentalitas pecundang versus pemenang yang ketiga. Pecundang itu pasti mundur. Perhatikan, pecundang itu pasti mundur, tapi pemenang selalu melangkah dengan iman. Saudara dikasih Tuhan, setelah menerima kabar busuk, saudara ya, dari 10 orang pengintai ini saudara perhatikan, satu bangsa Israel mengambil keputusan yang tragis. Apa saudara? Mereka ingin kembali ke Mesir. Coba saudara lihat, dikatakan begini dalam Bilangan pasal 14 ayat 3 dan 4. Dan kemudian saya lompat ayat 6 dan 9. Perhatikan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Saudara perhatikan, ini sesuatu yang sangat fatal. Ketika mereka mendengar itu, mereka bilang lebih baik saya pulang kemana saudara? Ke Mesir. Saudara, mereka lebih memilih untuk apa? Untuk diperbudak dengan kejam. Saudara ingat bagaimana mereka diperbudak? Ratusan tahun saudara. Dan mereka harus membangun kota-kota yang luar biasa. Dengan mencari sendiri bahan-bahannya. Kalau mereka gagal, kalau mereka sakit, kalau mereka tidak bisa menyelesaikan, mereka dibunuh saudara. Mereka disiksa luar biasa. Dan mereka lebih suka pulang ke Mesir. Jadi budak lagi saudara. Dan dikasih Tuhan, mereka lebih rela kehilangan kesejatian mereka sebagai umat Allah yang maha tinggi. Saudara, mereka lupa kepada 10 tulah yang Tuhan lakukan kepada Mesir. Saudara, 10 tulah itu bukan ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman ringan saudara. 10 tulah itu belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Saudara, Tuhan lakukan kepada Mesir. Bahkan di dalam tulah yang terakhir saudara, semua anak sulung mati. Anak sulung manusia dan anak sulung binatang mati semua saudara. Saudara bisa bayangkan, Tuhan melakukan ini sehebat ini kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan sayang dengan mereka. Karena Tuhan mendengarkan teriakan mereka. Maka Tuhan kemudian melakukan ini kepada orang Mesir. Tetapi sekarang mereka berkata lebih baik pergi di Mesir, balik ulang di Mesir. Sudah lihat betapa jahatnya hidup mereka. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah titik balik yang paling menyedihkan dalam sejarah perjalanan orang Israel saudara. Ketika mereka mau pulang lagi ke Mesir. Setelah Tuhan membelah laut untuk mereka. Setelah Tuhan memberi mereka makan roti, memberi mereka makan daging puyuh. Saudara, ketika firman Tuhan bilang kasut mereka tidak pernah rusak sepanjang 40 tahun. Pakaian mereka tidak pernah menjadi rusak sepanjang 40 tahun. Dan penyertaan Tuhan yang luar biasa lewat tiang api dan tiang awan. Tapi mereka memilih untuk kembali lagi kepada dunia, kembali lagi kepada Mesir. Saudara, saya berkata begini. Pertanyaan seperti ini, kenapa banyak orang tinggalkan imannya kepada Tuhan? Kenapa banyak orang meninggalkan imannya kepada Kristus? Jawabannya begini, karena mereka tidak kuat untuk pikul salib dan mengikuti Yesus. Karena banyak orang tidak kuat pikul salib dan mengikuti Yesus. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa mengikuti Yesus itu adalah pikul salib dalam segala hal. Pikul salib dalam segala hal. Kita diberkati pun kita harus pikul salib saudara. Coba lihat 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain.
Lakukanlah semuanya itu untuk siapa saudara? Kemuliaan Allah. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, firman Tuhan katakan lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Apa maksudnya melakukan untuk kemuliaan Tuhan? Artinya bahwa setiap tindakan apapun dalam hidup ini harus mencerminkan siapa Allah kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan yang buruk pun, kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam keadaan berkekurangan pun, kita harus menyatakan siapa Allah kita. Dan seorang pecundang tidak akan mampu melakukan ini, saudara. Seorang pecundang akan bersungut-sungut dan marah dengan Tuhan dan kecewa dengan Tuhan ketika dia melihat hidupnya. Oh, Tuhan, kenapa kita coba gini? So ikut Tuhan, so ikut SMK lagi. Tapi kenapa hidup saya begini? Kenapa tidak ada pertolongan? Kenapa tidak ada peningkatan? Saudara, mereka lebih baik mundur daripada pikul salib. Itu pecundang, saudara. Berbeda dengan orang Israel yang memilih mundur, Yosua dan Kaleb. Mereka malah melangkah maju. Mereka malah melangkah maju, saudara. Mereka yakin tidak perlu tunggu aman. Mau ada orang raksasa atau orang kerdil, mau ada kota berkubu atau kota biasa-biasa, mau ada apapun, mau ada bangsa kuat atau bangsa lemah. Mereka percaya pada janji Tuhan. Mereka yakin kepada siapa mereka menaruh iman mereka. Sudah dikasih Tuhan. Mundur itu memang terlihat aman. Oh, aman. Karena saya sudah mundur. Saudara, tetapi justru disitulah ketidaktaatan itu dimulai. Saudara, maka tindakan mundur mereka dianggap pemberontakan terhadap Tuhan. Tuhan memandangnya sebagai sebuah pemberontakan. Jadi saya mau katakan begini. Ketika kesulitan hidup membuat kita mundur dari Tuhan. Sekali lagi, ketika kesulitan hidup membuat kita mundur dari Tuhan, itu berarti kita melakukan dosa pemberontakan terhadap Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Maka saya bisa simpulkan begini pada kesimpulan yang ketiga ini. Seorang yang bermental pecundang, dia melihat masa depan dengan rasa takut. Tapi seorang yang bermental pemenang, dia melihat masa depan dengan iman. Seorang bermental pecundang, dia ingin kembali ke masa lalu yang nyaman. Tapi seorang pemenang siap menghadapi masa depan yang menantang. Seorang pecundang akan menyerah sebelum bertanding. Tapi seorang pemenang akan berjuang karena Tuhan yang menyertainya. Seorang pecundang akan mundur di ambang kemenangan. Tapi seorang pemenang akan maju dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menyertai orang stagnan, apalagi yang mundur. Tapi Tuhan selalu menyertai orang yang taat melangkah. Saudara, saya mencatat atau saya melihat para pengikut-pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab. Ada orang-orang yang mundur setelah mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 13 ada seorang yang bernama Yohanes atau disebut juga Markus. Dia kemudian meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan. Memang dia kembali lagi di dalam pelayanan pada satu waktu. Tetapi dia pernah mundur karena tidak kuat pikul salib. Ada juga yang bernama Demas dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Dia kemudian dikatakan meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanannya karena lebih cinta kepada dunia. Dapat apa saya melayani Tuhan? Dapat apa saya sungguh-sungguh sama Tuhan? Dapat apa-apa. Saya ikut dunia, saya bisa mendapatkan segalanya. Sudah dikasih Tuhan. Dan ada beberapa tokoh-tokoh penting di masa lalu, boleh disebut mereka sebagai misionari modern begitu, yang kemudian meninggalkan Tuhan. Ada seorang yang bernama Dan Evert, saudara, dia mantan misioneri yang menjadi menerjemahkan ya terjemahan-terjemahan di Brasil, begitu saudara ya, terjemahan-terjemahan Alkitab. Selama bertahun-tahun bersama dengan suku Piraha, saudara, dia melayani Tuhan dan pada akhirnya ketika dia tidak melihat ada hal yang baik di dalam pelayanannya, dia tidak melihat hasil dari pertobatan, maka kemudian dia mulai mempertanyakan doktrin Kristen dan akhirnya dia tinggalkan imannya dan apalagi pelayanan misinya dia tinggalkan dan dia menjadi seorang yang agnostik. Kemudian ada lagi yang bernama Jim Baker, saudara, dia seorang pelayan Tuhan, seorang pelayan misi di televisi, ya. Tapi kemudian memang dia mengalami masalah sosial dan masalah moral dan masalah korupsi, tetapi pada akhirnya dia memang benar-benar meninggalkan Kristus, saudara, karena tidak kuat dengan materialisme. Tidak kuat, tidak ada uang, tidak ada popularitas, tidak ada apa-apa, tidak kuat. Dia tidak bisa pikul salib, saudara. Tetapi ada orang-orang yang hebat, ya saya cuma menyebutkan beberapa orang. Ada William Carey, saudara. Dia disebut sebagai bapak misi modern, dia melayani di India, sudah bisa baca.
Ya, bagaimana dia kehilangan anak-anaknya, istrinya akhirnya mengalami gangguan mental, dia mengalami tekanan di dalam pemerintahan pada waktu itu saudara. Tapi dia tetap melayani Tuhan lebih dari 40 tahun. Dan dia bisa menerjemahkan Alkitab di berbagai bahasa. Kemudian ada juga yang seorang bernama Amy Carmichael. Saudara, dia melayani di India, dia menyelamatkan banyak anak-anak dari perbudakan. Saudara, dia hidup tanpa cuti selama 50 tahun. Dan juga dia mengalami penderitaan fisik, saudara. Tetapi dia komitmen, dia tidak akan pernah kembali ke negara asalnya di Irlandia. Dia mau menetap dengan orang-orang yang ada di India dan melakukan pelayanan misi sampai hari matinya. Sudah dikasih Tuhan. Kalau kita bagaimana? Pertanyaannya. Saya dan saudara bagaimana? Apakah kita sedang memikirkan akan mundur? Apakah kita karena tekanan dalam keluarga, dalam rumah tangga, atau karena masalah uang, atau masalah kesehatan, atau mungkin sebuah perasaan bersalah, kemudian kita memutuskan untuk mundur dari Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, saya cuma mau katakan begini, jangan pernah kembali ke Mesir. Jangan pernah kembali ke dunia. Saudara, maksudnya di dalam sebuah sistem di dalam dunia ini. Saudara, iman bukan sekedar percaya, saudara. Iman itu bukan sekedar percaya. Tetapi iman itu adalah melangkah walaupun belum ada bukti. Saudara, iman itu bukan sekedar percaya, tapi iman itu adalah melangkah maju sekalipun kita belum melihat. Saudara dikasih Tuhan, pecundang selalu berkata begini, aduh dulu lebih sedap, dulu lebih enak, lebih bebas, enggak banyak aturan. Aduh sekarang, lebih susah sekarang. Dulu lebih bagus, dulu lebih santai. Saudara, dulu tidak seberat ini, sekarang sudah jauh lebih susah. Itu pecundang. Tapi seorang pemenang selalu berkata, saya tidak tahu besok seperti apa. Saya hanya percaya saya disertai Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, mari renungkan bagian ini. Kita semua, saya dan saudara, kita pecundang atau kita pemenang? Saudara, karena seorang pecundang selalu fokus pada masalah. Tapi seorang pemenang, dia fokus kepada janji Tuhan. Seorang pecundang menyebarkan ketakutan. Tapi seorang pemenang menularkan iman. Pecundang selalu mundur, tetapi pemenang selalu melangkah dengan iman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua.